warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi Bapak-bapak dan Ibu pimpinan rumah sakit, ya pimpinan rumah sakit ataupun manajemen rumah sakit yang hadir pada pagi hari ini. Hari ini kita mengikuti kegiatan rutin dari Setia Mulia Medika. Dalam bentuk kegiatannya adalah SMM Talk, di mana hari ini adalah SMM Talk yang kelima. Kali ini kita membawakan tema yang menurut saya ini penting bagi manajemen rumah sakit, untuk diketahui manajemen rumah sakit, untuk bahkan pemilik rumah sakit ataupun juga karyawan, bahwa kita ingin mendengar di era COVID ini bagaimana sih perlindungan karyawan rumah sakit dan keluarga pada era adaptasi kebiasaan baru setelah COVID nanti. Saya yakin tuntutan-tuntutan ataupun perlindungan-perlindungan untuk lebih ketat lagi terhadap tenaga-tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit ini menjadi perhatian yang lebih baik oleh manajemen, pemilik, maupun oleh pemerintah. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, pada acara kali ini nanti akan disajikan pemateri-pemateri kita, yaitu yang pertama ada Dr. Sudi Astono, MS. Beliau adalah Kasubdit Pengawasan Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dr. Sudi. Assalamualaikum Pak. Taufik. Ya. Selamat pagi Pak Taufik. Ya, terima kasih. Juga hadir di acara ini pemateri kita yang kedua nanti ada Dr. Daniel Budi Wibowo. Itu kawan saya waktu di Semarang dan sekarang beliau jadi tokoh nasional di Persi ini. Bapak Dr. Daniel Budi Wibowo MKes ini adalah Direktur Rumah Sakit Pantai Lilasa Dr. Cipto. Selamat pagi, Dok. Dr. Budi. Selamat pagi, Dr. Taufik. Iya. Selanjutnya nanti kita juga akan mendengarkan paparan dari Pak Slamet Rianto, Sarjana Hukum, Master Hukum. Beliau lama sekali ini jadi mitra di Martabat. Ya, beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum Pak Slamet Rianto. Ya, baik. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara, Pak Taufik dan Bapak Ibu peserta semuanya. Bu Asih, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita ke seminar, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan, Mbak Kansa bisa ditampilkan profil. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan seminar kita. Jadi ini adalah kegiatan yang kelima. Selama masa COVID ini kita melakukan webinar yang kelima kali. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Ketika COVID ini tidak terjadi, rasanya kalau kita seminar itu begitu dengar webinar, kok asing gitu ya. Karena inginnya adalah seminar yang datang beramai-ramai, berkumpul sambil bernostalgia. Tapi adanya COVID ini telah mendorong teknologi, akhirnya kita sudah terbiasa dengan seminar melalui webinar. Kita sudah kali kelima, yang pertama kita seminar tentang optimalisasi pendapatan rumah sakit di era COVID. Itu dihadiri oleh 102 peserta. Kemudian pelatihan simulasi kasus klaim COVID
saat itu klaim COVID kok susah sekali, katanya susah sekali menagihkan klaim, padahal pemerintah sudah menyediakan dana. SMM menyediakan, memfasilitasi dengan bentuk pelatihan, kita hadirkan narasumber-narasumber yang memang langsung berhubungan dengan klaim COVID, itu dilakukan dan dihadiri cukup banyak, 393 peserta. Kemudian pada SMM Talk yang ketiga kita juga berbicara tentang COVID juga. Ya, nah di sini yang hadir sampai 859 peserta. Dan terakhir 3 hari yang lalu kita berbicara tentang bagaimana menjawab tuntutan ya kebutuhan dari pasien terhadap pelayanan yang baik di era adaptasi kebiasaan baru. Ini juga cukup seru, hadir 126 peserta. Ya. Nah, untuk webinar mendatang, tolong ini Bapak dan Ibu dicatat. Nah, ini kita akan melakukan semacam training ya dengan Indonesian Healthcare Leaders and Executive Forum. Kita akan berbicara bersama-sama dengan narasumber-narasumber yang ada. Kita akan belajar tentang bagaimana langkah strategis dalam menjalankan rumah sakit di era yang akan datang. Saya yakin yang akan datang ada norma baru, ada kebiasaan baru, strategi rumah sakit pun harus berubah. Nah, kita bisa berdiskusi bersama-sama dengan alat-alat yang telah kami sediakan, SMM. Nanti di sana ada Dr. Ediansyah, ada Dr. Asih, dan ada saya sendiri. Kita membedah kiat-kiat dalam menyusun langkah strategis menjalankan rumah sakit di era ketidakpastian. Lanjut. Sekilas tentang SMM. SMM ini adalah Setia Mulia Medika, ya, yang bergerak di bidang jasa pelayanan konsultasi, coaching, maupun pengembangan bisnis. Kita membantu Bapak dan Ibu bentuk-bentuk kegiatannya, mulai dari event-event seperti saat ini, kemudian melakukan kegiatan coaching, bagaimana rumah sakit yang membutuhkan bantuan assessment terhadap apa tantangan-tantangan yang ada, dan kemudian kita lakukan pendampingan kepada rumah sakit, dan juga bahkan kita bergerak di restructuring dari rumah sakit itu sendiri, bagaimana menata ulang pengelolaan rumah sakit dan klinik dalam memperbaiki kinerja rumah sakit maupun klinik. Nah, SMM ini didirikan oleh 3 orang. Yang pertama Dr. Asih Eka Putri, beliau memang cukup andal di pembiayaan kesehatan dan manajemen strategik pelayanan kesehatan. Pasti Bapak dan Ibu banyak yang kenal karena beliau banyak di DJSN, Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kemudian Dr. Ediansyah, siapa yang tidak kenal beliau? Beliau identik dengan Rumah Sakit Anissa. Beliau mengembangkan Rumah Sakit Anissa, jaringan Rumah Sakit Anissa. Nah, beliau memiliki banyak pengalaman yang kita bisa sama-sama belajar. Kemudian yang berikutnya adalah saya sendiri, Taufik Hidayat. Saya memang sejak lulus kedokteran kesasar di dunia asuransi kesehatan. Masuk di Askes dan di BPJS Kesehatan, dan alhamdulillah sekarang sudah khatam di BPJS Kesehatan. Bapak dan Ibu, baik, kita masuk ke acara pertama. Jadi pada pertama kita hari ini, kita nanti akan mendapatkan paparan dari Dr. Sudi Astono, Master of Science. Nah, beliau, saya sampaikan riwayat singkat beliau. Beliau adalah beliau di Dijen Binwas Naker dan K3 di Kemenaker RI. Kemudian juga jabatan beliau adalah Kasubdit Pengawasan Norma Jam Sostek.
kemudian beliau juga dokter penasehat tingkat pusat dan dosen di Poltek Maker. Riwayat pendidikan beliau cukup panjang dan yang jelas beliau lulusan dari UNS tahun 92. Kayaknya ini sekitar satu angkatan lah dengan kita ini, dengan Dokter Asih juga barangkali. Kemudian beliau juga pengalamannya mulai dari puskesmas di Lampung Selatan sebagai kepala puskesmas sampai kegiatan-kegiatan di organisasi kepengurusan pusat Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja dan lain sebagainya yang tidak perlu saya sebut satu persatu. Baik, kita masuk ke sesi pertama. Kami persilakan Bapak Dr. Sudi Astono, MS, untuk menyampaikan perlindungan pekerja dan keluarganya terhadap penyakit-penyakit infeksi akibat kerja. Ya, terutama sekarang ini adalah yang sudah sangat kelihatan adalah bagaimana dampak COVID ini ternyata itu juga menyebabkan infeksi pada tenaga kesehatan yang notabene beliau itu adalah pekerja atau yang bekerja di rumah sakit. Bagaimana perlindungan terhadap mereka? Nah, ini Pak Dr. Sudi, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Yang saya hormati rekan-rekan pembicara yang lain, Dr. Daniel dan Pak Selamat Rianto ya, dan wabil khusus Dr. Dr. Gigi Asih yang sering diskusi bareng di DJSN. Biasanya saya sebagai undangannya ya Bu Asih ya. Dan rekan-rekan semua, ya Pak. Peserta seminar atau SMM Talk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan walaupun kita masih menghadapi pandemi COVID. Baik, izin, apakah suara saya bisa didengar dengan cukup jelas? Jelas dok, silakan. Sudah cukup jelas ya? Sudah jelas dok. Baik, kami lanjutkan. Izin saya sharing materi yang diminta oleh panitia, walaupun mungkin tidak sepenuhnya sesuai harapan. Yang penting judulnya pelindungan pekerja dan keluarganya terhadap penyakit infeksi akibat kerja. Saya sebagai pendahuluan ya, kalau kita bicara pekerja dan perlindungannya, kita bicara industrialisasi yang mana dimanapun industri itu mau di sektor kesehatan atau sektor apapun selalu banyak faktor bahaya yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Adalah masalah khusus atau kita sebut masalah yang spesifik bagi pekerja, yaitu kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tata lain, pekerja juga punya risiko penyakit yang sifatnya umum karena juga bagian dari masyarakat. Contoh yang di era sekarang, selain penyakit, ada penyakit tidak menular yang menjadi masalah nasional juga, seperti penyakit jantung, penyakit paru, obesitas, diabetes, dan sebagainya. Dan sekarang sedang menjadi banyak masalah COVID yang ada di masyarakat dan tentunya menjadi resiko juga bagi pekerja. Nah, disinilah pentingnya pekerja dilindungi dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Saya kira Bapak dan rekan-rekan yang bekerja di rumah sakit pasti sudah kenal apa itu K3 dan sudah yang namanya program K3 rumah sakit. Karena dengan berbagai resiko ini, kalau nggak ada program K3, apa yang akan terjadi? Pasti segala kecelakaan kerja, penyakit akibat baik disadari atau tidak pasti akan terjadi. Bisa jadi juga rekan-rekan teman sejawat tenaga kesehatan kita yang sedang bertugas terkena COVID bahkan meninggal, barangkali juga sedikit banyak ada pengaruh dari bagaimana K3 dilaksanakan di sana.
Dan kalau dilaksanakan K3 saya kira itu resiko-resiko itu mungkin bisa diminimalkan, dan tujuan dari K3 adalah bagaimana produktivitas, kesejahteraan, kualitas hidup pekerja dan bisnis itu bisa berlanjut. Maaf dok, suaranya kok jadi mengecil? Iya, mungkin agak didekatkan lagi. Sekarang udah bagus. Ya. Saya deketin dan mikrofonnya baik Pak. Ya, jadi dengan latar belakang seperti itu bisa kita tarik ke sebenarnya pekerja itu punya double risiko penyakit, karena pekerja selain mempunyai risiko spesifik yaitu penyakit akibat kerja, tapi juga berisiko penyakit umum, dan ada yang namanya penyakit yang saling terkait antara penyakit umum dan lingkungan kerja yang sering disebut work-related disease. Kalau yang murni akibat kerja disebut occupational disease. Dan maka pendekatan dalam pengobatan pekerja yang sakit melakukan pendekatan kesehatan kerja dan K3, karena siapa tahu pekerja yang sakit itu sebenarnya ada arah dari penyakit akibat kerja atau paling tidak ada kaitannya dengan faktor lingkungan kerja. Dan demikian juga penempatan pekerja di setiap tempat kerjanya itu juga harus disesuaikan dengan kondisi kesehatannya. Maka nanti ada Undang-Undang 70 ya tentang K3 itu mewajibkan setiap pekerja harus periksa kesehatannya. Ada medical check up sebelum kerja, medical check up secara berkala. Sebelum kerja akan menentukan dia boleh di mana, tidak boleh di mana. Misalnya ternyata pekerja ini sudah ada indikasi penyakit yang akan diperberat oleh pekerjanya, tentunya harus dipertimbangkan penempatan kerjanya. Demikian juga setelah bekerja secara berkala dievaluasi lagi kondisi kesehatannya melalui medical check up berkala. Dan itu akan menentukan apakah pekerja itu akan tetap di situ atau harus dipindahkan atau dimutar. Penyakit kerja sendiri sudah banyak peraturan yang mengatur. Di sini sebagai occupational disease atau work-caused disease adalah penyakit akibat pajanan spesifik, pajanan atau paparan spesifik yang ada di tempat kerja. Seringnya faktornya tunggal, tapi bisa juga ganda. Kalau PHK karena COVID pasti tunggal ya penyebabnya COVID. Tapi kalau akibat bahan kimia bisa beberapa bahan kimia menyebabkan PHK yang sama, misalnya hepatoma akibat beberapa jenis bahan kimia yang hepatotoksik misalnya. Kemudian di regulasi nasional kita sudah ada di PP 44 2015 ini tentang program CKK, di situ juga dimuat definisi penyakit akibat kerja, dan yang terbaru di Perpres 7 2019 tentang penyakit akibat kerja. Di sini sebutkan penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Namun di sini harus ada pemahaman bahwa yang disebut penyakit akibat kerja memang pajanan itu spesifik di tempat kerja itu. Contoh misalnya kalau pekerja kesehatan di rumah sakit pasti kalau kena COVID di tempat kerjanya, walaupun itu tertular dari temannya ataupun dari pasiennya, itu adalah PHK. Tetapi kalau pekerja di pabrik biasa, di perusahaan, katakanlah di perkebunan atau di manufaktur, dia tertular COVID dari temannya, itu bukan penyakit akibat. Karena di perusahaan itu tidak ada spesifik, tidak ada resiko spesifik COVID. Itu adalah penyakit menular sama dengan penyakit menular lain, karena tidak ada pekerjaan spesifik menangani COVID di situ. Itu memahami dari definisi PHK yang ada di peraturan ini dan juga apa yang disebutkan di dalam definisi ILO. Baik, lanjut. Nah, ini di Perpres Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019. Ini di sini ada klasifikasi apa saja yang bisa masuk kategori penyakit akibat kerja. Di sini cukup banyak daftarnya. Yang kalau diringkas ini ada empat bagian, yaitu penyakit akibat kerja yang timbul dari aktivitas pekerjaan, seperti karena bahan kimia, pajanan fisika, dan faktor biologi. Nah, COVID misalnya, TBC, hepatitis pada pekerja kesehatan misalnya sebagai nosocomial disease itu bisa masuk kategori PHK akibat faktor biologi. Nah, di kelompok B ini yang pembagian jenis penyakit akibat kerja berdasarkan target organ. Nah, tentunya juga harus ada kausa atau penyebab yang memang spesifik di tempat kerjanya. Misalnya masalah ergonomi, musculoskeletal disease, bisa saja di petugas kesehatan ada yang menangani manual handling, misalnya mengangkat pasien menggunakan alat tidak ergonomis misalnya. Kemudian penyakit
kanker akibat kerja ini di kelompok C atau occupational cancer. Nah, ini juga bisa juga di rumah sakit atau petugas kesehatan misalnya karena bahan-bahan obat-obat karsinogenik mungkin atau kemoterapi atau radiasi. Dan di sini ada penyakit akibat kerja lainnya. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa apapun penyebab penyakit akibat kerja sepanjang bisa dibuktikan itu ada pajanan spesifik di tempat kerja dan ada korelasi antara pekerjaan dengan penyakit yang diderita, maka itu masuk PHK. Sehingga COVID pada petugas kesehatan apabila dibuktikan tertularnya di tempat kerjanya, maka itu termasuk penyakit akibat kerja. Kemudian kalau kita lihat, pekerja yang beresiko penyakit infeksi akibat kerja itu saya kira lebih banyak pada petugas-petugas kesehatan atau pekerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, baik tenaga kesehatan atau non tenaga kesehatan atau non nakesnya ya. Tetapi bisa juga pekerja-pekerja sektor lain karena faktor biologi itu kan dari makhluk hidup ya, bisa jamur, bisa antigen dari pertumbuhan itu juga bisa. Selain juga mungkin cacing ya di tanah itu, di pertambangan, bisa juga pertanian ya, atau bahkan mungkin kena serangga-serangga, itu bisa juga kategori penyakit akibat kerja. Dan keunikan dari penyakit akibat kerja pada infeksi ini atau penyakit infeksi akibat kerja adalah bisa menular kepada dan kemudian menular kepada keluarganya. Beda dengan misalnya kanker akibat kerja, terus penyakit hepatotoksik itu tidak menular kepada keluarganya, tapi infeksi pada pekerja yang berupa infeksi akibat kerja bisa menular kepada keluarganya. Nah, ini beberapa data yang coba saya kutip. Ada risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pekerja kesehatan memang cukup tinggi. Yang paling banyak adalah karena eksposur darah dan cairan ya, cairan dari pasien-pasien atau bloodborne patogen seperti hepatitis B, hepatitis C, hepatitis HIV ya. Dan ini biasanya karena tertusuk jarum atau needle stick injury, itu kurang lebih 80% dari semua kasus kecelakaan kerja penyakit akibat kerja yang ada di petugas kesehatan. Nah, karena ada potensi tertusuk selain juga jarum suntik, juga bisa pisau bedah, bisa jarum infus. Kemudian ini data lain di CDC juga merilis data bahwa risiko tertusuk peralatan medis itu pada petugas bedah atau operator bedah dan asistennya itu cukup besar ya, 59,1%, kemudian perawat instrumen 19,1%, dan juga petugas di anestesi dan circulating nurse. Nah, masalah dalam hal ini yang sering terjadi, kenapa mungkin selama ini kita sangat minim data penyakit akibat kerja dari petugas kesehatan dan akhirnya mungkin jaminan kecelakaan kerjanya atau kompensasinya tidak diberikan, itu diantaranya karena tidak semua petugas kesehatan melaporkan apa yang dialaminya ya, atau melaporkan pada kasus-kasus tertentu saja. Dan mungkin banyak hal yang mungkin Bapak Ibu yang kerja di rumah sakit mungkin lebih tahu, apakah karyawan ini takut dianggap tidak disiplin atau dianggap reputasinya buruk, atau ingin memposisikan bahwa saya itu sehat dan bersih dari penyakit dan seterusnya. Tapi yang paling dasar barangkali adalah tidak memahami pentingnya melaporkan kasus yang dialami, karena di situ akan ada implikasi atau konsekuensi bahwa perbaikan K3 harus dilakukan, dan yang kedua, si pekerja ini sebagai korban juga berhak atas kompensasi jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Dan termasuk WHO mengindikasikan dari 30 juta pekerja kesehatan di dunia, ada 3 juta yang terpajan patogen darah, ya. Ada 2 juta kena hepatitis B, kemudian 0,9 juta hepatitis C, dan 170.000 akibat virus HIV. Dan yang memprihatinkan lagi-lagi negara berkembang, mungkin Indonesia walaupun sudah mulai meningkat ke negara ke arah maju ya, negara masuk kategori yang sudah
berkembang tapi lebih maju lagi, masih mungkin termasuk yang masih tinggi ya tingkat risiko ini. Kemudian tingkat risiko kecelakaan kerja atau PHK pada pekerja kesehatan biasanya tergantung dari sumber pajanan, cara pajanan, dan jenis luka yang terjadi. Nah, risiko penularan setelah terluka dengan sumber kontaminasi hepatitis itu diindikasikan 27-37%. Kemudian terinfeksi ya. Kalau hepatitis itu hepatitis B, hepatitis C 3-10%. Dan kalau terkontaminasi pada pasien HIV/AIDS 4 per mil ya, 4 per 1000. Kemudian apa upaya-upaya untuk mencegah infeksi akibat kerja? Ini diantaranya adalah bagaimana menggunakan tempat khusus untuk menyimpan jarum atau pisahkan jarum dan speed, kemudian membuang jarum tidak menggunakan tangan langsung ya, gunakan sarung tangan yang relatif tebal untuk mencegah tertusuk. Kemudian menggunakan needle holder untuk memasang dan memisahkan pisau, dan seterusnya ya. Mungkin Bapak Ibu yang banyak kerja di rumah sakit lebih paham ini. Juga yang penting dan mendasar yang biasa dilakukan, dan ini makin penting lagi di era COVID, adalah bagaimana menerapkan universal precaution ya, kewaspadaan baku. Itu yang sekarang sedang banyak digalakan. Cuci tangan sebelum pekerja, kalau di sini sebelum dan sesudah kontak dengan pasien terutama ya. Kemudian tidak menutup jarum suntik dengan 2 tangan, pembuangan benda tajam dalam tempat yang khusus ya, sarung tangan, menggunakan sarung tangan apabila kontak dengan cairan apapun, kemudian memakai APD apabila ada kemungkinan terciprat ya, baik APD sarung tangan, baju, kalau sekarang orang yang mencegah COVID harus pakai baju hazmat ya, APD yang lebih lengkap. Dan kalau ada darah harus segera dibersihkan, karena kalau bercecer terlalu lama akan lebih berisiko menularkan atau menginfeksi. Dan tentunya ada sistem pembuangan limbah khusus di dalam limbah rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Jadi memang harus ada prosedur K3 khusus kalau kita sebut ya di dalam mencegah infeksi atau penyakit akibat kerja dari infeksi. Misalnya dengan sistem pelaporan yang harus jelas mengenai data kecelakaan kerja yang disebabkan oleh pajanan, darah atau cairan tubuh, kemudian prosedur pertolongannya bagaimana membersihkan lokasi kecelakaan dari darah dan cairan juga harus segera, kemudian bagaimana sistem rujukannya harus ada. Kemudian bagaimana pertolongan pertama pasca pajanan dari darah orang lain atau pasien misalnya, darah harus dikeluarkan secara lebih cepat, kemudian cuci tangan tentunya dengan minimal pakai sabun, dan pemberian antiseptik, dan harus ada konsultasi lebih lanjut. Kemudian kalau lokasi kecelakaan ini secara prosedur K3 khusus harus sedapat mungkin hindari kontak ya dengan darah, kemudian bercak darah kalau ada dilarutkan atau dibersihkan, antara lain ini salah satunya adalah dengan larutan klorin. Kemudian bahan-bahan terkontaminasi tentunya harus dibuang secara khusus ya. Kalau di rumah sakit pasti sudah lebih baik lagi sistemnya. Ini kalau di perusahaan minimal disarankan kalau cuma sedikit mungkin barangkali akan seperti di klinik perusahaan. Tapi idealnya pastinya ke sistem insinerasi. Kemudian kalau baju atau bahan yang terkena bercak darah harus dicuci dengan air panas dan ditersihkan selama 30 menit. Nah, ini ada prosedur K3 khusus pada kasus terkontaminasi yang kemudian ada kecurigaan HIV misalnya. Juga segera buka sarung tangan kalau misalnya tertusuk jarum ya. Kemudian cuci tangan dengan alkohol atau betadine 10% di bawah air mengalir. Kemudian jangan tekan luka ya, tapi dialirkan darahnya. Kemudian resiko pajanan di sini ada sekitar 0,3%. Kemudian dirujuk ke poliklinik yang menangani HIV, misalnya poliklinik penyakit dalam misalnya, atau ada poliklinik khusus HIV di rumah sakit untuk ditangani, dan mungkin perlu ada pemeriksaan tes HIV di 2 atau 3 bulan berikutnya. Kemudian ini contoh juga misalnya terkontaminasi atau tertusuk jarum atau pisau yang diindikasikan dari pasien hepatitis B atau hepatitis C ya. Ini juga ada prosedur-prosedurnya. Suaranya bisa dinaikkan lagi Pak Dokter? Maaf. Oh, baik. Maaf. Oh, baik. Iya. Mungkin kurang dekat ya. Iya.
Baik, jadi pertimbangan obat-obatan profilaksis juga perlu, misalnya kalau hepatitis B, hepatitis C, mungkin sudah ada virusnya, ada vaksinnya ya, jadi lebih mudah itu. Kemudian kalau COVID bagaimana, ini mungkin salah satu prinsip juga dalam kesehatan kerja adalah bagaimana pekerja itu optimalisasi beban kerja. Artinya pekerja itu pekerjaannya yang optimal, tidak terlalu maksimal. Karena kalau terlalu lelah juga bisa beresiko lebih besar, baik kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Lingkungan kerja tentunya juga harus dikendalikan. Nah, selama ini mungkin kita lebih terlalu fokus atau lebih banyak fokus kepada alat pelindung diri ya, dari mulai masker, kemudian face shield, kemudian baju hazmat. Nah, ini yang harus tidak dilupakan adalah pengendalian lingkungan kerja secara keseluruhan, baik secara teknis, administratif. Nah, jadi penggunaan alat pelindung diri atau personal protection itu adalah bagian dari pelindungan pengendalian lingkungan secara keseluruhan. Di sisi lain juga pekerja perlu dilindungi dengan peningkatan kapasitas kerja melalui gerakan olahraga, ya, promosi kesehatan, gizi kerja, dan extra fooding. Nah, kalau yang COVID di tempat kerja nanti pembicara lain yang saya kira akan lebih membawakan materinya lebih lengkap. Langkah implementasi K3 rumah sakit atau Vaskes, jadi ini mungkin poin-poin apa sederhananya ya, bahwa rumah sakit perlu memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan K3 di rumah sakitnya, dan ada keteladanan dari pimpinan. Kemudian komitmennya diwujudkan dalam kebijakan tertulis ya, kebijakan K3-nya seperti apa, apalagi di era COVID ini bagaimana juga menangani COVID sebagai bagian dari kebijakan K3 rumah sakit. Kemudian komitmen pimpinan juga diwujudkan dengan mendukung program dan pendanaannya agar program K3 betul-betul terlaksana. Juga perlu ada unit kerjanya yang menangani. Artinya misalnya kalau di perusahaan biasanya ada P2K3 ya, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, kalau di rumah sakit mungkin P2K3 rumah sakit atau apa namanya, atau Komite K3 rumah sakit atau apa, mungkin silakan saja ya. Dan ini harus ada SK dari pimpinan tertinggi dari rumah sakit atau direktur rumah sakit, dan ada organisasi berarti ada pengurusnya ya, dan ada suatu jadwal kegiatan dan penanggung jawabnya supaya betul-betul K3 di rumah sakit bisa berjalan. Kemudian sosialisasi dan penyuluhan K3 ke semua karyawan rumah sakit. Nah, jadi harus ada komunikasi, ada edukasi supaya semua karyawan paham, karena mereka juga harus semua berperan. Kemudian menjadikan K3 sebagai budaya dalam setiap kegiatan kerja di semua karyawan di rumah sakit. Kemudian lebih komprehensifnya tentunya harus melaksanakan sistem manajemen K3 rumah sakit. Nah, salah satu dalam pelaksanaan sistem manajemen K3 rumah sakit dalam hal K3 tujuannya adalah bagaimana mewujudkan kondisi kerja yang aman dari berbagai kecelakaan maupun penyakit akibat kerja tadi, kemudian mewujudkan cara kerja kegiatan yang aman juga, ada alat pelindung dirinya, kemudian menyiapkan ada pedoman-pedoman pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Mungkin pedoman-pedoman ini bisa secara spesifik masing-masing jenis risiko yang ada. Nah, sebelum dibuat pedoman tentunya ada yang namanya risk assessment atau penilaian risiko. Kemudian melaksanakan sistem manajemen K3 rumah sakit dalam hal program kesehatan kerja dan lingkungan kerja, ini juga penting untuk dilakukan, seperti misalnya medical check up atau pemeriksaan kesehatan para pekerja rumah sakit. Itu juga ada pemeriksaan secara sebelum kerja, kemudian ada berkala, kalau perlu ada pemeriksaan khusus, misalnya tes COVID ya, kalau ada indikasi-indikasi atau tes lain sesuai dengan indikasi. Kemudian penempatan pekerja yang disesuaikan dengan kondisi kesehatannya, dan pengobatan pekerja yang sakit sesuai penyebabnya. Nah, dalam hal ini yang penting adalah apabila ada pekerja yang sakit juga harus ditelusuri, jangan-jangan ini salah satu bagian dari kemungkinan penyakit akibat kerja misalnya. Sehingga kalau ada penyakit akibat kerja betul-betul didiagnosis sehingga penanganannya betul-betul sesuai,
sehingga kasus-kasus yang lain juga bisa dicegah dan yang menjadi korban juga mendapatkan hak JKK sesuai dengan regulasi. Kemudian hasil-hasil penemuan kasus ini tentunya akan ditindaklanjuti juga dengan pengendalian lingkungan kerja atau penerapan higiene industri. Dan juga harus ada yang namanya surveillance kesehatan para pekerja. Kemudian yang penting juga adalah dalam K3 itu harus ada pencatatan pelaporan, baik ke kegiatan K3-nya maupun kasus-kasusnya. Seringan apapun kasus kecelakaan kerja seperti tertusuk jarum, tergores pisau bedah misalnya dan sebagainya, itu perlu dilaporkan sehingga nanti ada data-data yang menjadi bahan analisa untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Dan kalau lebih bagus lagi ya tentunya adalah ada auditnya. Audit ini bisa untuk menilai potensi bahaya dan gangguan kesehatan yang ada, juga menilai, memastikan pengelolaan K3 telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dan menentukan langkah-langkah untuk mengendalikan potensi bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta dalam rangka pembudayaan K3 yang berkelanjutan berdasarkan hasil temuan dalam audit. Nah, kemudian selanjutnya kami ingin menyampaikan bagaimana perlindungan pekerja secara regulasi. Sebenarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang K3, Undang-Undang Jam Sostek itu saling terkait. Jadi Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan setiap orang pekerja itu ada kepastian hukum. Bagaimana hubungan kerjanya, bagaimana upahnya, jam kerjanya, waktu istirahat, dan semuanya itu ada hak-hak yang harus diberikan. Kemudian pelindungan K3 tadi yang kita bahas di depan, itu intinya adalah bagaimana setiap pekerja harus diupayakan sedapat mungkin dicegah kecelakaan kerja maupun PHK sedapat mungkin tidak terjadi. Tetapi kita tahu barangkali tidak ada perusahaan yang bisa mencegah semuanya itu. Maka dengan Undang-Undang Jaminan Sosial kita melindungi semua pekerja dari resiko-resiko apabila terjadi. Salah satunya kalau terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, pekerja dilindungi dengan jaminan kecelakaan kerja yang berbeda dengan jaminan kesehatan, karena jaminan kesehatan hanya untuk penyakit umum, tetapi kalau kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja adalah menggunakan perlindungan jaminan kecelakaan kerja. Nah, di dalam era pandemi COVID ini, Kementerian Ketenagakerjaan pun mengeluarkan beberapa kebijakan yang mencoba meningkatkan pelindungan pekerja dari masalah COVID ini, diantaranya SE nomor 3 2020 tentang pelindungan pekerja atau buruh dalam kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID. Dalam hal ini secara spesifik menginstruksikan atau mendorong setiap tempat kerja, pimpinan perusahaan, pimpinan tempat kerja adalah makin meningkatkan pelindungan K3 kepada pekerjanya dari masalah COVID, dan apabila terjadi hal-hal seperti pekerja kena COVID, dia diisolasi, dia dirumahkan, itu hak upahnya tetap harus dibayar. Itu inti dari SE Menaker ini. Kemudian yang kedua, SE nomor 7 2020 tentang rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi COVID dan protokol pencegahan penularan COVID di perusahaan. Ini juga mendorong perusahaan untuk waspada, walaupun sudah ada era adaptasi kebiasaan baru, sudah boleh melanjutkan aktivitas kerjanya, tetapi protokol kesehatan dan penerapan pencegahan COVID harus dilakukan. Kemudian ada SE Menaker nomor 8 tahun 2020 tentang perlindungan pekerja atau buruh dalam program JKK pada kasus PHK karena COVID. Nah, ini untuk memastikan apa yang ada di Perpres 7 2019 tadi, bahwa ada salah satu penyebab PHK adalah faktor biologi. Nah, jadi asal masuk definisi PHK sesuai dengan regulasi, maka COVID pada pekerja tertentu, yaitu pekerja yang menangani COVID tentunya di fasilitas kesehatan, di rumah sakit, bahkan mungkin di rumah sakit darurat, itu bisa masuk kategori yang mendapat perlindungan JKK apabila kena COVID akibat pekerjaannya. Kemudian ada regulasi terkait di Kemenkes juga ya, tentunya itu bagian dari pelindungan yang bagian regulasi yang bisa untuk melengkapi pelindungan tenaga kerja seperti KMK 104 2020 ya, bahwa orang yang kena COVID semua dibiayai oleh pemerintah, sehingga nanti JKK untuk COVID BPJS Ketenagakerjaan tinggal membayarin atau menanggung di luar yang biaya pengobatannya. Kalau
di luar COVID semua biaya pengobatan dan kompensasi lainnya dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk COVID, penanganan pengobatannya masuk kategori karena masuk kategori penyakit wabah ditanggung pemerintah. Dan juga ada KMK 327 2020 yang juga memperkuat bahwa COVID akibat kerja juga terjadi pada pekerja yang mengalami infeksi sebagai penyakit akibat kerja spesifik pada pekerjaan tertentu. Nah, dengan demikian maka selain perlindungan K3, maka perlindungan jaminan sosial menjadi sangat penting bagi pekerja-pekerja kita, baik di era COVID maupun sebelumnya dan sesudahnya tentunya, karena kita melindungi pekerja dari jaminan sosial ini dari segala macam kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian ini contoh ya manfaat dari program jam sostek. Kalau program jam sostek kan setiap pekerja itu secara umum harus mengikuti 5 program pada dasarnya, jaminan kesehatan, kemudian ada jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan, kemudian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hari tua, dan jaminan pensiun. Nah, jaminan kematian ini manfaatnya kalau misalnya orang meninggal pada saat dia masih aktif kerja, maka dia ada jaminan kematian, santunan kematian sebesar 42 juta ya. Ini juga berlaku misalnya ada pekerja meninggal karena COVID, tapi yang bukan kategori PAK. Gitu. Nah, kalau terjadi PAK karena COVID, maka santunannya jauh lebih besar. Nah, ini perlu mendapat perhatian juga ya. Contoh misalnya petugas kesehatan yang dibuktikan bahwa dia mengalami PAK karena COVID, maka santunannya adalah 48 kali gaji kalau meninggal, gitu ya. Kalau tidak meninggal, ya nanti ada santunan seperti upahnya tetap dibayar, pengobatan nanti dari pemerintah, kalau ada cacat, nilai kecacatan dibayar. Dan kalau meninggal, selain ada santunan juga ada biaya pemakaman, kemudian ada beasiswa ya dari BPJS Ketenagakerjaan, beasiswa untuk anak yang masih sekolah. Kemudian ini yang pekerja bukan penerima upah ya, saya skip aja. Nah, kemudian peserta bukan penerima upah, ini saya skip juga. Nah, ini manfaat dari jaminan kecelakaan kerja cukup besar ya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai misalnya seorang meninggal karena PAK, misalnya COVID akibat kerja, dan meninggal karena PAK lain yang infeksi seperti TBC akibat kerja, misalnya hepatitis akibat kerja, itu dia tidak dilaporkan dan tidak diurus kompensasinya. Kalau tidak diurus kompensasinya, maka mereka hanya dapat jaminan kematian apabila ini menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sementara kalau dia diurus sebagai kasus penyakit akibat kerja, maka manfaatnya luar biasa. Ada pengobatan yang ditanggung semuanya tadi, tidak ada batasan. Kemudian ada manfaat santunan tadi yang cukup besar, dan ada beasiswa, bahkan ada home care kalau diperlukan. Ya. Sedangkan kalau tidak dilaporkan sebagai kecelakaan kerja atau PAK, maka hanya dapat santunan kematian. Dan ini komponen manfaat jaminan kecelakaan kerja dalam hal pelayanan medisnya, komponen-komponen cukup banyak juga. Kemudian ini mungkin tambahan informasi saja bahwa jaminan kecelakaan kerja itu sebenarnya tidak diberikan kepada kasus yang murni akibat kerja dalam hal kecelakaan kerja saja, tetapi kalau penyakit akibat kerja udah pasti ya diberikan CKK, tetapi juga kecelakaan di luar tempat kerja, yaitu dalam perjalanan. Misalnya pulang pergi ke perusahaan dan juga dalam tugas. Itu kalau dia mengalami kecelakaan kerja juga mendapatkan JKK yang sama. Termasuk juga kalau meninggal mendadak di tempat kerja. Dalam arti tidak harus meninggalnya di tempat kerja, tetapi ada serangan penyakit yang membuat dia meninggal tidak lebih dari 24 jam. Penyakit apapun ini di luar kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, apabila dia meninggal tidak lebih dari 1 kali 24 jam setelah serangan penyakit, maka ada manfaat CKK juga gitu. Jadi bukan jaminan kematian saja. Bukan jaminan kematian biasa, tapi mendapatkan CKK seperti kecelakaan kerja. Walaupun kasusnya bukan kecelakaan kerja dan bukan penyakit akibat kerja. Nah,
Nah, jadi ini hanya perbandingan untuk melihat betapa ruginya apabila seorang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja tetapi tidak dilaporkan. Maka manfaat yang seharusnya lebih besar tidak diterima dan akhirnya mungkin hanya mendapat manfaat yang sifatnya jaminan kematian saja. Dan mekanisme untuk pelaporan juga sudah ada. Seperti ini, nanti ada mekanisme pelaporan, baik peserta BPJS maupun belum, itu bisa dilaporkan, karena kalau belum menjadi peserta BPJS juga akan diberikan santunan yang sama, tetapi yang memberikan adalah pemberi kerja. Itu nanti mekanismenya adalah melalui pelaporan ke Disnaker, dan ada penetapan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan. Jadi bagaimana kalau yang belum diikutsertakan dalam program jaminan sosial pada BPJS, ini yang di luar PNS dan TNI Polri ya, ini ada pasalnya di dalam Undang-Undang BPJS ya, Undang-Undang 24 2011. Dalam hal perusahaan tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jamsos, maka apabila pekerja mengalami risiko seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun, itu sebenarnya perusahaan wajib memberikan manfaat yang sama. Mohon suaranya diperkeras lagi, Dok. Oh, baik. Ya. Ya, terima kasih, Jadi Dok. kalau ya nggak apa-apa. Jadi intinya kalau perusahaan atau pemberi kerja belum mengikutsertakan pekerjanya ya di luar PNS dan Polri ya, TNI Polri, pekerjanya tidak diikutsertakan program BPJS ketenagakerjaan, kalau terjadi resiko misalnya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, maka pemberi kerja atau pimpinan perusahaan ini harus memberikan jaminan yang sama dengan apa yang diberikan oleh BPJS ketenagakerjaan. Itu seperti itu klausulnya ya, termasuk kalau terjadi kematian biasa pun jamin kematiannya harus diberikan. Kemudian pemberi kerja yang belum mengikutsertakan dirinya maupun pekerjanya, selain bertanggung jawab apabila terjadi resiko pada pekerjanya tadi, maka dia akan mendapatkan sanksi juga ya, karena melanggar Undang-Undang SJSN dan BPJS, karena belum mengikutsertakan pekerjanya. Waktu masih 5 menit lagi, Dok. Oh, baik. Termasuk juga apabila perusahaan mengikutsertakan BPJS tapi melaporkan gaji karyawannya lebih kecil dari yang sebenarnya, maka apa yang dilaporkan ke BPJS ketenagakerjaan, maka itu menjadi acuan untuk memberikan manfaat. Nah, sehingga nanti kalau misalnya terjadi kecelakaan kerja, maka manfaatnya jadi lebih kecil. Nah, itu nanti sisa atau selisihnya juga harus dibayar oleh pemberi kerja. Nah, di dalam SE terkait dengan COVID akibat kerja, saya kira bisa dipahami ya, semua yang pekerja di fasilitas kesehatan atau pekerja menangani COVID itu beresiko PHK karena COVID, dan hak CKK-nya ada. Ini bisa pekerja yang kesehatan maupun non-kesehatan, non-nakes, misalnya security, cleaning service, pekerja di laundry, asal dia kerja di misalnya rumah sakit, karena rumah sakit sesuai definisi PHK adalah tempat kerja yang punya risiko spesifik ya. Salah satunya adalah nosocomial disease, ada COVID, ada HIV, ada virus-virus yang lain. Nah, oke, ini saya skip aja. Nah, ini mekanisme kalau terjadi PHK karena COVID atau apapun, itu sudah ada mekanisme pelaporannya kepada Disnaker dan ke BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi kalau dia belum menjadi peserta, laporkan saja ke Disnaker. Nah, nanti prosesnya akan ada proses diagnosis oleh dokter yang menangani, nanti ada penetapan dari pengawas, dan kemudian kalau dia peserta berarti diberikan manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau bukan peserta, nanti penetapan pengawas berbunyi bahwa pemberi kerja wajib memberikan manfaat yang sama dengan misalnya PP 44 2015 gitu. Di sana ada poin-poin manfaat apa ya untuk CKK misalnya. Dan apabila ada perbedaan pendapat, itu masih ada mekanisme banding, artinya yang tidak sepakat dengan pendapat di dalam kasus penanganan PHK. Oh, ini PHK, oh ini ada yang berpendapat bukan. Nah, itu bisa mendapatkan nanti penetapan dari tingkat kementerian atau dari tingkat pusat. Nah, jadi yang mengajukan banding bisa badan penyelenggara, dalam hal ini BPJS, bisa juga pekerja, bisa ahli waris, bisa perusahaan atau tempat kerja. Sedangkan kalau untuk TNI, Polri, dan ASN sudah ada aturannya, dan
pemberi kerja badan penyelenggaranya adalah Taspen dan Asabri. Dan ini gambaran saja bahwa setiap orang yang bekerja wajib mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Ada 4 program yang penerima upah yang punya gaji itu 4 program. Kalau bukan penerima upah seperti pekerja UMKM itu bisa, atau pekerja mikro gitu ya, ada 2 program yang tidak seperti usaha sendiri gitu ya. Juga ada jasa konstruksi, pekerja di jasa konstruksi 2 program, dan ada pekerja migran juga 2 program dan bisa 3 program. Dan juga ada perlindungan untuk pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, dan narapidana yang dipekerjakan. Dia kalau mengalami kecelakaan kerja atau PHK juga berhak atas jaminan kecelakaan kerja. Kemudian kami sedang banyak diskusi dengan kolega-kolega dan stakeholder bagaimana kita meningkatkan pelindungan semua orang pekerja termasuk siswa dan mahasiswa pendidikan. Misalnya bagaimana yang sekarang kita lihat permasalahan di lapangan, masalah COVID ya, ada dokter, ada yang masih PPDS, yang ada koas, perawat, atau yang sedang sekolah ini mengalami COVID misalnya, itu kan bisa akibat kerja sesuai definisinya tadi. Tapi status hubungan kerjanya ini yang perlu diperjelas tadi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya sebagai contoh tadi siswa magang, siswa praktek kerja itu berhak atas CKK. Maka yang lain-lainnya juga yang analog juga mestinya mendapat perlindungan yang sama. Dan kalau ini mungkin sekedar pemberitahuan saja ya, kalau tidak mengikut sertakan program BPJS Ketenagakerjaan ada sanksinya dari mulai teguran, ada denda, ada tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu ya. Bahkan ada sanksi pidananya apabila tidak memungut iuran dan tidak menyetor kepada badan penyelenggara. Ya, ini mekanisme pemberian sanksi ada dari petugas BPJS, kemudian ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan apabila belum ada kepatuhan, dan ada pemberian sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Di antaranya ini tidak mendapat pelayanan publik tertentu untuk pemberi kerja maupun untuk yang perorangan. Mungkin itu Pak Taufik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bisa menjadi bahan diskusi. Kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sudi untuk presentasinya yang luar biasa lengkap. Saya sampai Eman itu terutama terakhir itu banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita pahami. Yang jelas ternyata COVID adalah bagian juga dari penyakit akibat kerja bagi tenaga kesehatan, dan kalau terjadi upah harus dibayar, kan begitu. Ya, eman sekali itu kalau tenaga kesehatan kita tidak ikutkan di dalam JKK maupun perlindungan BPJS Kesehatan. Mungkin nanti ada ini ya Dok ya, ada apakah ada kontak person atau pusat informasinya yang bisa diakses nanti barangkali supaya teman-teman dari manajemen rumah sakit mungkin ingin paham, lebih banyak paham, karena ini tidak hanya melindungi pekerja tapi juga melindungi pengusaha maupun manajemennya barangkali. Baik. Ya baik Pak, mungkin sebagai info Pak, kalau mohon maaf sebagai info kalau pengaduan itu bisa ke websitenya Kemnaker Pak, nanti ada portal pengaduan di sana. Tapi kalau mengenai kepesertaan langsung aja ke BPJS, juga ada aplikasinya Pak, ke BPJS Ketenagakerjaan gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Sudi untuk tambahannya. Jadi ini melengkapi informasi buat teman-teman manajemen rumah sakit yang saat ini ikut seminar. Baik, kita akan melanjutkan ke pembicara kedua. Bagaimana pengalamannya Dr. Daniel sebagai Direktur Rumah Sakit Panti Wilasa, Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang, ya, dalam melindungi karyawan dan keluarga terhadap kecelakaan akibat penyakit akibat kerja. Monggo Dok, disampaikan Dok, 15 menit ya Dok.
Oke, baik, siap. 15 menit. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Taufik. Saya izin untuk share screen. Ya, Mbak Kansa dibuka ke share screen-nya. Ya. Oke. Apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya dari Dr. Suci sudah sangat lengkap yang disampaikan, sehingga ya kita ingin sekedar mereview saja bagaimana implementasinya kami Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto di dalam melindungi karyawan dan keluarganya ini. Jadi Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto ini adalah rumah sakit yang sudah tua, rumah sakit terletak di Semarang, sudah berusia 70 tahun. Jumlah tempat tidur saat ini 165 tempat tidur dan merupakan rumah sakit tipe C dengan akreditasi paripurna. Kami merupakan bagian dari 12 rumah sakit milik Yakum, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Kami ada rumah sakit 2 di Semarang, kemudian 2 di Jakarta, 1 di Wonosari, 1 di Purwokerto, di Parakan, Banjarnegara, Purwodadi, dan beberapa tempat yang lain, juga sampai ke Metro Lampung. Kami hanya satu bagian kecil dari 12 rumah sakit. Ke-12 rumah sakit ini memang mempunyai standar manajemen yang mirip, ya, memang disesuaikan dengan kebutuhan situasi lokal. Ukurannya rumah sakit juga macam-macam, ada yang rumah sakit tipe B, ada rumah sakit tipe C, ada rumah sakit yang tipe D. Nah, rumah sakit kami, Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto sendiri, di jumlah klinik kami untuk rawat jalan ada 16 klinik dengan jumlah dokter spesialis 70 orang dokter spesialis. Nah, memang jumlah staf kami saat ini adalah 550 orang. Dengan rata-rata kunjungan klinik rawat jalan per hari 650 pasien. Jadi cukup padat, kalau tidak dikatakan sangat padat di klinik kami yang hanya 16 klinik, tetapi harus melayani 650 pasien per hari dalam kondisi yang normal. Dengan kunjungan IGD-nya per hari 55 pasien. Pasien rawat inap tidak terlalu banyak yang dirawat, hanya 110 pasien, dan setiap hari kami menerima pasien baru kurang lebih 40. Ini adalah gambaran umum rumah sakit kami. Ada foto salah satu sisi rumah sakit kami yang sudah berusia 50 tahun, tapi ini gedung yang baru. Karena 70 tahun adalah usianya, tetapi kami terus melakukan renovasi dan pembangunan gedung baru. Jadi kita berbicara mengenai jaminan sosial staf, atau saya lebih suka menggunakan istilah pekerja. Jaminan sosial pekerja rumah sakit di rumah sakit kami, Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Setiap pekerja di tempat kami tentu saja yang normatif mengikutkan dalam BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, Ketenaga Kerjaan sudah. Kemudian karena kami total di dalam grup ada 5.000 karyawan, kami memiliki dana pensiun sendiri dengan jumlah kelolaan dana belum terlalu besar, baru sekitar 200 miliar lebih. Dana kelolaan kami. Kemudian karena kita harus mengejar imbalan kerja, karena aktuaris kami setiap tahun masuk untuk menentukan berapa imbalan kerja yang harus disimpan, kami harus mengikutkan kembali pekerja kami ke dana pensiun lembaga keuangan. Jadi ada double dana pensiun.
seharusnya malah triple. Karena di BPJS Tenagakerja ada jaminan pensiun, kami mempunyai dana pensiun sendiri, dana pensiun Yakum, kami mengikutkan lagi DPLK. Kemudian di tempat kami untuk penyeimbang, untuk menjaga keseimbangan pekerja, ada serikat pekerja. Serikat Pekerja Badan Musyawarah Kesejahteraan Karyawan. Ini serikat pekerja yang eksklusif ada di seluruh unit kerja kami. Karena Yakum sendiri rumah sakitnya ada 12. Kami punya 2 stikes, 1 akademi, kami punya pusat rehabilitasi, dan kami masih mengelola lagi beberapa dengan anak-anak unitnya, lembaga-lembaga usaha seperti perhotelan dan sebagainya. Jadi semuanya masuk di dalam serikat pekerja PMKK. Karena ada serikat pekerja, kami mempunyai perjanjian kerja bersama. Nah, PKB inilah yang mengunci untuk jaminan untuk pekerja dan keluarganya. Dan tentu saja kami tidak bisa keluar dari jaminan pekerja yang normatif sesuai dengan undang-undang. Bahkan di beberapa unit masih ditambah dengan tunjangan natura, yang bentuknya adalah beras yang diberikan setiap bulan. Ini adalah jaminan sosial untuk pekerja yang ada di dalam grup kami. Nah, kalau kita berbicara hal-hal yang lebih spesifik mengenai sistem manajemen K3 dalam adaptasi kebiasaan baru, dalam AKB, kita memang saat ini lebih terobsesi di dalam situasi pandemi yang benar-benar mengubah sendi-sendi pelayanan kami. Nah, penetapan K3 sendiri, kami mempunyai kebijakan K3, karena kami harus menerapkan sistem manajemen K3, seperti Perpres 50 tahun 2012 ya. Karena wajib harus memiliki sistem manajemen K3. Karena itu kami mengikuti ini, apalagi dalam situasi pandemi kan sudah ada KMK 327, keputusan Menteri Kesehatan yang mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah salah satu bagian penyakit akibat kerja dengan cara-cara pembuktiannya dan pelaporannya. Nah, tentu saja apa kebijakan K3 di dalam adaptasi kebiasaan baru, kami sudah melakukan identifikasi dan mitigasi risiko pekerja. Nanti sesudah kita harus berjalan bersama dengan COVID. Ya, kita berharap vaksinasi sukses sehingga COVID ini bisa ditekan serendah-rendahnya. Tetapi kalau COVID ini selama masih ada, kita berarti menambah lagi risiko baru. Dan ini kita berikan fokus khusus mengenai penyakit emerging ini. Jadi kita direksi meminta bahwa kita melakukan identifikasi dan mitigasi risiko. Kemudian yang kedua adalah arahannya adalah mencegah pekerja tertular atau menulari, baik pasien, keluarga, dan komunitasnya. Benar-benar kita usahakan bahwa pekerja ini taat. Memang ada faktor yang kita upayakan, ada faktor yang bisa kita kendalikan, tetapi ada faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Kita bisa mengatur pekerja selama ada di dalam tempat kerja. Tetapi pada saat pekerja sudah di luar tempat kerja, maka sifatnya adalah himbauan. Nah, himbauan inilah yang kadang-kadang membuat pekerja ini tertular. Selama pandemi COVID ini, kami ada 12 pekerja yang sempat positif, swab-nya positif, walaupun sebagian besar adalah tanpa gejala, termasuk kasus konfirmasi yang asimptomatis. Tapi ada beberapa juga yang harus dirawat, tapi alhamdulillah
tidak terjadi klaster di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, tapi kami tetap juga melakukan tracing. Nah, jadi kebijakan itu adalah kebijakan kedua adalah melindungi pekerja supaya pekerja tidak tertular dan menulari. Yang ketiga adalah ini mencegah penularan antar pasien. Dan yang keempat, meminimalisasi absensi pekerja karena sakit, karena kita berbicara produktivitas. Memang di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, pada saat beberapa waktu yang lalu musim work from home, kami tidak melakukan work from home. Karena ada semua karyawan memang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya on-site. Nah, ini tapi kami memberikan perlindungan yang adekuat. Ya. Kemudian jaminan untuk pekerja sesuai perundang-undangan dan kesepakatan dalam perjanjian kerja bersama. Ini adalah kebijakan K3 kami dalam situasi adaptasi kebiasaan baru. Ini adalah gambar buku perjanjian kerja bersama antara pengurus Yakum sebagai pemilik dan serikat pekerja. Ini adalah bipartit yang membuat PKB, dan PKB ini berlaku di seluruh unit di kami, baik itu unit-unit intramural, unit-unit rumah sakit, atau maupun unit-unit ekstramural. Dan ini baru tahun lalu selesai. Tapi memang dengan situasi pandemi ini kita harus melakukan beberapa perbaikan. Nah, kemudian setelah ada kebijakan dalam sistem manajemen K3, ini ada perencanaan dan pelaksanaan K3. Perencanaan ini di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto disusun oleh Komite K3 Rumah Sakit bersama dengan serikat pekerja. Jadi dilakukan bipartit. Nah, sebagai pelaksana dari keputusan itu, setelah direktur menetapkan rencana ini menjadi program, dilaksanakan oleh tim K3. Dan kami tetap memiliki posisi pengawas K3 rumah sakit internal yang full time pekerjaannya untuk melakukan koordinasi kegiatan K3 bersama dengan tim K3 rumah sakit. Nah, kemudian setelah perencanaan dan pelaksanaan K3, ada pemantauan dan evaluasi program K3. Ini kami lakukan terus-menerus, khususnya dalam masa pandemi COVID ini, kita program-program yang pencegahan yang dilakukan, penggunaan APD, kepatuhan cuci tangan, dan sebagainya, dilakukan pemantauan oleh bagian-bagian yang terkait. Dan dilakukan evaluasi, kalau ada hal-hal yang belum sesuai, maka akan segera dilakukan koreksi. Dan tentu saja, kita mulai melakukan evaluasi mulai dari persiapan pembekalannya pada waktu karena pada masa pandemi ini seluruh staf kami lakukan pembekalan bagaimana bekerja dalam situasi seperti ini, kemudian apa yang harus dilakukan untuk pencegahan, perilaku yang harus dilakukan pada waktu bekerja, pada waktu di rumah, dan perilaku yang lain-lainnya, ini menjadi pesan, dan ini dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dan setelah ada temuan-temuan itu, maka ada tindak lanjut perbaikan. Jadi mulai dari kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan K3, pemantauan dan evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan, ini bisa kita implementasikan secara utuh sesuai dengan pedoman manajemen K3. Nah, bagaimana identifikasi potensi bahaya untuk pekerja? Ya. Kita melakukan identifikasi dari pekerja bisa menjadi carrier COVID-19 dan menularkan. Kita menghindari betul. Kemudian juga sampai terkena, kemudian pasien dan pengunjung juga berpotensi menularkan COVID-19, dan memang dari tracing kami, sebagian besar staf yang tertular ini kalau tidak dia dapat dari komunitasnya atau dari pasangannya, ya dapat dari pasien pengunjung. Tetapi alhamdulillah
justru pasien pekerja yang bekerja di ruang isolasi COVID dan ICU COVID tidak ada satupun yang tertular COVID. Kemudian identifikasi potensi yang lain adalah gangguan produktivitas untuk bekerja dan adanya fobia COVID-19 pada awal-awalnya yang memang ini harus diselesaikan. Jadi rencana ketiga yang dibuat adalah tujuan dan sasaran keamanan dan keselamatan kerja. Kita membuat skala prioritas dulu. Jadi prioritas utama dalam adaptasi dalam AKP adalah prioritas utamanya adalah mencegah penularan. Ini menjadi prioritas utama dalam kegiatan ketiga kami. Kemudian pengendalian bahaya penularan, kita dengan seperti biasa yang dilakukan seperti di tempat-tempat lain, pembatasan kontak, waktu kontak, menggunakan barrier mekanik, dan sebagainya, penggunaan APD yang sesuai dengan rekomendasi. Kami tidak main-main dengan rekomendasi, karena kami benar-benar berupaya supaya jangan sampai ada staf yang terkena. Dan ini kan ada risikonya pembayaran gaji 48 kali gaji, dan beasiswa 2 anak, dan sebagainya. Kami tidak mau melakukan pembayaran itu. Makanya kita mencegah benar-benar. Kemudian sumber daya yang harus disiapkan untuk melakukan mitigasi risiko, ini kami siapkan, dan jangka waktu pelaksanaannya kapan nanti kalau sampai vaksinasi sudah dikatakan berhasil, dan indikator keberhasilannya tidak boleh ada pekerja yang sakit COVID-19 dan ada pertanggungjawaban. Kemudian strategi mitigasi risiko perlindungan pekerjanya, semua menjadi peserta BPJSK dan BP Jamsostek, termasuk staf PKWT kami, semua masuk seperti aturannya, normatif. Nanti kalau setelah vaksin tersedia, tentu semua harus dilakukan vaksinasi. Nah, kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Kalau yang sebelum COVID ini dilakukan 1 tahun sekali untuk semua staf. Tetapi pemeriksaan kesehatan berkala pada masa seperti ini, setiap kali ada gejala yang mengarah ke suspek, kami minta untuk segera dilakukan pemeriksaan oleh klinik dokter K3-nya. Kemudian ada komite K3, tim K3, pengawas K3 ini harus aktif. Ini benar-benar mereka kerja keras untuk menjaga kesehatan dan keselamatan staf, kemudian training prakerja, termasuk strategi mitigasi risiko pekerja terhadap COVID-19. Kemudian untuk perlindungan pekerja, pencegahan karyawan dari kekerasan, pembatasan kontak dengan pasien, kelengkapan APD, kemudian melakukan promosi kesehatan tentang K3, menjaga jarak, screening pasien, dan kita memberikan jaminan sosial. Untuk semua staf yang tertular, yang sudah positif COVID dan melakukan isolasi mandiri, kami memberikan jaminan uang lauk pauk selama dia tidak bisa bekerja. Dan upah tentu saja tetap dibayar. Jadi upah dibayar ditambah dengan uang jaminan lauk pauk 2 juta setiap 10 hari pelayanan. Ini yang kami berikan. Jadi kalau ditemukan kasus infeksi, kami perawat bisa isolasi mandiri atau di rumah sakit, karena kebetulan rumah sakit Panti Wiloso Dr. Cipto juga merawat banyak pasien COVID. Ada lauk pauk selama isolasi mandiri 2 juta selama 10 hari. Kemudian seluruh isi rumah, bukan hanya keluarga, seluruh isi rumah kita tracing untuk mencegah penularan. Pengobatan juga diberikan sesuai dengan jaminan pengobatan dengan yang upaya yang terbaik yang bisa dilakukan karena kasus penularan seperti ini. Kalau sampai meninggal, ya kami memberikan santunan seperti yang disyaratkan. Saya kira itu Dr. Taufik apa yang
bisa saya sampaikan sharing pengalaman kami dalam menjaga pasien, menjaga pekerja dan keluarganya. Oh ya, tambahan sedikit untuk keluarga pekerja. Kalau selama masa pandemi COVID ini, kalau memang ada keluarga pekerja yang sakit, memang kami rawat. Memang pembiayaannya masih ditanggung oleh pemerintah. Tetapi tidak ditanggung oleh pemerintah pun, kami membayar kalau ini ada keluarga pekerja yang terkena penyakit ya, akibat kerja ini. Demikian sharing kami. Terima kasih. Terima kasih Dr. Daniel untuk sharingnya, luar biasa. Ternyata implementasi terhadap perlindungan penyakit akibat kerja di rumah sakit Panti Wilasa luar biasa ya Dok. Khawatir membayar gaji 48 kali gaji karena itu pencegahannya luar biasa. Ngomong-ngomong Dok, memang itu kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan itu tidak malah membebani rumah sakit atau malah meringankan itu, Dok? Ya itu kan bagian dari mitigasi risiko. Tetapi karena ini adalah hasil bipartit, Pak. Iya. Bipartit antara serikat pekerja dengan manajemen. Jadi mau nggak mau kan kami harus mengikuti kesepakatan. Iya, terima kasih. Jadi memang ada juga kadang-kadang yang berpikir itu malah membebani, udah banyak pekerjaan disuruh melakukan itu. Tapi dengan ikut BP Jam Sostek tadi dokter juga tidak usah khawatir bayar 48 kali gaji karena BP Jam Sostek yang menyiapkan untuk itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya lihat sudah ada penanya-penanya di mana di chattingnya. Nah, nanti silakan ditanyakan, catat aja di sana atau nanti angkat tangan. Tapi sebelumnya kita berikan kesempatan kepada Bapak Slamet untuk menyampaikan materinya dulu. Kepada beliau kita mengharapkan materi yang beliau sampaikan adalah perlindungan hukum bagi pekerja dan keluarga terhadap penyakit akibat kerja. Beliau sangat sering memberikan juga masukan-masukan di martabat waktu itu dan kami mengharapkan kali ini pencerahannya kepada teman-teman manajemen rumah sakit yang sedang ikut seminar. Pak Slamet Rianto, mohon disampaikan materinya 15 menit, untuk itu nanti kita lanjutkan diskusi. Silakan Pak Slamet. Baik, terima kasih Pak Taufik, Bapak Ibu, pembicara, moderator, dan peserta webinar yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih kepada SMM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berpartisipasi di webinar ini. Topik yang diberikan kepada saya adalah perlindungan hukum bagi pekerja keluarga terhadap penyakit akibat kerja. Jika melihat konstruksi pemikiran yang dikembangkan dalam webinar perlindungan karyawan rumah sakit keluarga di era adaptasi kebiasaan baru, konstruksinya biasanya adalah konstruksi masa pandemi sekarang ini. Karena itu pikiran-pikiran saya juga dipengaruhi oleh situasi terkini masa pandemi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan dalam bahasan singkat kali ini. Kuncinya ada di perlindungan pekerja dan keluarganya. Karena itu beberapa bagian nanti tidak perlu saya berikan penjelasan secara panjang lebar, karena tadi Dr. Daniel, Dr. Sudi sudah memberikan dengan cukup lengkap, bahkan kemudian menjadi referensi bagi kita semuanya para ahli hukum. Saya lihat di beberapa foto kawan-kawan lawyer juga terlibat di dalam pembahasan kali ini. Baik, kita tahu bahwa COVID-19 sudah dicanangkan sebagai bencana nasional non alam, dan kemudian sudah dilakukan upaya yang luar biasa oleh pemerintah
ada PSBB berskala kabupaten kota, kemudian perpanjangannya, dan sekarang kemudian kita masuk ke masa new normal atau yang kita kenal sebagai adaptasi kebiasaan baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Tuhan Yang Maha Kuasa, beberapa langkah telah dilakukan. Menaker, Gubernur, Bupati, Wali Kota mengambil kebijakan yang luar biasa dalam mencoba mengatasi perkembangan dari virus ini. Menkes juga kemudian menerbitkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Menkes untuk pencegahan dan pengendalian coronavirus disease ini. Namun kita tahu semuanya bahwa pengendaliannya itu belum terlalu efektif, atau hasilnya memang masih kita tunggu dengan berdebar-debar karena tiap hari sekarang terus meningkat perkembangannya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa dalam masa PSBB dan AKB sekarang ini, adaptasi kebiasaan baru sekarang ini, garda terdepan adalah kawan-kawan kita, para dokter, perawat, tenaga penunjang kesehatan yang lain, dan itu sangat rentan terhadap untuk terinfeksi COVID-19. Ya, COVID-19 ini dengan sebaran yang begitu luar biasa, kemudian dengan metode kerja dan SP pekerjaan para kawan-kawan ini, kemudian volume pekerjaan kawan-kawan yang tinggi, kelelahan fisik, mental, dan seterusnya. Kemudian waktu penyebaran yang relatif lama, sudah hampir 5 bulan untuk di Indonesia, sejak pertama kali ditemukan kasus. Kemudian pada awal-awal juga terjadi alat pelindung diri yang masih terbatas. Kemudian kedisiplinan dalam mentaati protokol kesehatan, baik masyarakat, kemudian AS dan kawan-kawan tenaga kesehatan sendiri, itu relatif juga ada yang teledor atau rendah, sehingga kemudian rentan tertular atau terinfeksi COVID ini. Kemudian kita juga melihat bahwa bisa di slide share-nya bisa di yang pojok kanan bawah itu diperbesar supaya kami yang di sana bisa membaca. Slide share-nya mungkin bisa dibesarin. Itu kan ada slide share. Oh, nggak bisa. Begitu, Bapak? Oke, gini aja, enggak apa-apa. Saya sih bisa membaca, mudah-mudahan itu teman-teman yang lain bisa membaca juga ya. Slide share mungkin di pojok itu, Pak, di dekatnya 80% itu. Ada klik yang gambar itu, diklik itu bisa memperluas. Slideshow itu. Di sebelah kiri 80%, itu kan ada slideshow, ya. Itu. Tidak keluar, Bapak. Ya itu. Tidak keluar ya? Ya. Oke, kalau enggak apa-apa. Baik, dilanjut. Pak Selamat, maaf mengganggu presentasinya. Baik, ya. Kemudian perkembangan terakhir, kita lihat juga keluarga juga rentan terinfeksi karena human relation family and home-nya mungkin antara satu tenaga kesehatan yang satu dan yang lainnya berbeda. Kemudian pemahaman dan disiplin protokol kesehatan dalam keluarga juga mungkin berbeda-beda. Banyak juga yang kemudian kurang abai. Perilaku dan konsumsi budaya religi di rumah kemudian mempengaruhi. Saya tidak bisa menahan diri untuk setiap kali anak saya pergi ke rumah sakit untuk tidak menciumnya. Sulit sekali, naik biasanya memang kurang baik, tapi itulah yang kemudian saya lakukan karena untuk membesarkan hati anak saya juga yang kemudian berangkat bekerja ke rumah sakit. Hal-hal yang semacam ini mempengaruhi tertularnya infeksi pada keluarga.
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah COVID-19 termasuk penyakit akibat kerja? Nah, kita lihat di konstruksinya di Perpres nomor 7 tahun 2019, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Atau menurut para ahli, dikatakan bahwa yang ditimbulkan atau diperparah oleh aktivitas kerja atau kondisi lain yang berhubungan dengan pekerjaan para ahli. Oleh pekerjaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ini faktor risiko pekerjaan akibat kerja itu bisa golongan fisik, kimiawi, biologis, atau psikososial di tempat kerja seperti yang disampaikan oleh Dr. Sudi, atau faktor tersebut di dalam lingkungan kerja merupakan penyebab. Kemudian prinsip dari diagnosis penyakit akibat kerja ini dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis. Apa tujuan diagnosis penyakit akibat kerja? Dalam Permenkes 56/2016 dikatakan bahwa ada aspek medis. Jadi sebagai dasar tata laksana medis dan tata laksana pekerjaan akibat kerja bisa juga membatasi kecacatan atau keparahan hak-hak pekerja. Ini penting di aspek legal ini karena kemudian dengan diagnose maka kemudian bisa terhindar risiko yang lebih luas seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Daniel. Itu lebih baik kemudian mencegah daripada kemudian harus membayar biaya yang lebih mahal di kemudian hari. Karena ada hak yang harus diberikan ketika seseorang menjadi korban. Bapak Ibu sekalian, menurut Perpres 7 2016 ada 4 jenis penyakit kerja. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Daniel, Dr. Sudi, saya tidak ingin mengulang. Prinsipnya adalah penyakit spesifik, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau proses kerja di mana penyakit tersebut ada hubungan langsung antara paparan dengan penyakit yang dalam pekerja yang dibuktikan secara ilmiah bahwa bisa dirasionalisasi bahwa COVID-19 itu sebenarnya penyakit spesifik lain. Kemudian juga dalam para ahli mengatakan bahwa ada 10 jenis penyakit kerja yang konstruksinya dari penyakit paru-paru, pernafasan, dan seterusnya sampai alergi. Nah, kemudian kalau kita lihat pola dan sifat dari COVID-19 ini pada jenis penyakit infeksi, karena di sana mungkin ada bakteri dan virus. Nah, faktor penyebab infeksi dapat terjadi karena faktor cara bekerja, kondisi tempat kerja, alat kerja, dan sebagainya, yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sudi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah COVID-19 termasuk penyakit akibat kerja? Kita lihat bahwa COVID-19 termasuk jenis penyakit spesifik yang disebabkan karena infeksi. Infeksi terjadi karena penyebaran virus corona yang disebabkan oleh faktor peralatan atau tertular dari orang lain. Karyawan atau rumah sakit atau tenaga medis yang terinfeksi virus corona dapat dikatakan terkena penyakit akibat kerja. Ini harus diperjelas karena kemudian konstruksi hukumnya memang perlu dilihat ini sebagai satu perintah atau ini sebagai satu kondisi. Pekerjaan yang diagnosis menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat JKK. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kecelakaan kerja tersebut, hak atas manfaat jaminan kecelakaan tersebut diberikan apabila penyakit akibat kerja tersebut timbul dalam jangka waktu 3 tahun. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Sudi bahwa ketika kemudian seseorang itu putus hubungan kerjanya pun, tapi ketika 3 tahun kemudian terlibat ada penyakit akibat kerja, dia masih punya hak. Bapak Ibu, sebenarnya pertanyaan dari webinar ini kepada saya adalah ini. Bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi pekerja terhadap penyakit dan keluarganya? Ya. Kita lihat apa sebenarnya konstruksi perlindungan hukum itu. Beberapa ahli, Prof. Sajib Toraharjo, Prof. Muladi, Prof. Darda, kemudian Prof. Suryono Sukanto mengatakan bahwa perlindungan hukum pekerja mempunyai makna sebagai perlindungan hukum itu mempunyai makna sebagai gerakan atau upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan hak. Kalau ini perlindungan hukum pekerja, maka dia mempunyai makna sebagai gerakan atau upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak pekerja.
Ini konstruksi pertama yang harus digarisbawahi, bahwa ada perlindungan hukum atau apa tuntutan perlindungan hukum itu adalah memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan hak. Kalau kemudian dirunut konstruksi dasar hukum dan kerangka pikirnya seperti ini. Ada ketentuan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang 45, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan kemudian memperoleh upah yang hak pekerjaan dan upah yang layak. Ini kemudian diimplementasikan dengan Undang-Undang 1 2070, meskipun sudah lama Undang-Undang ini masih berlaku. Kemudian secara tersurat ditulis di dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 2003 Undang-Undang tentang Tenaga Kerjaan, ya, bahwa tenaga kerja dan keluarganya berhak memperoleh perlindungan hukum. Nah, kemudian di Undang-Undang SJSN dirunut di pasal 33, 34, terus kemudian 45 dan 46 Undang-Undang 40 2004. Kemudian di Undang-Undang BPJS juga terserap beberapa hak yang bisa dikatakan menjadi turunan dari undang-undang di SJSN ini. Lalu kemudian di mana letak kita membuat menyusun kerangka perlindungan hukumnya itu dilihat di pasal 48 PP 44 2015 tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kemudian terakhir ini paling baru kita lihat di rumusan mengenai perlindungan pekerja rumah sakit terhadap penyakit akibat kerja itu ada di Perpres nomor 7 2009, yang kemudian syaratnya bisa kita lihat ketentuan khususnya tentang penyelenggaraan dan pengelolaan PAK-nya itu ada di Permenkes 56 tahun 2016. Konstruksi ini membawa kita pada satu kesimpulan bahwa COVID-19 merupakan penyakit akibat kerja, dan kemudian karyawan rumah sakit, kawan-kawan yang sudah di rumah sakit berhak memperoleh perlindungan terhadap penyakit akibat kerja itu. Waktu masih 5 menit, Pak Slamet. Ini lihat di pasal 48, ya. Baik. Di pasal 44, pasal 48, 44 ini. Pekerja yang menderita penyakit akibat kerja berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat jika meskipun hubungan kerja telah berakhir. Ini sudah disampaikan Dokter Kit. Yang dimaksud ini adalah Perpres, diatur dengan Perpres, yang Perpresnya adalah Perpres 7 tahun 2009. Kemudian tata caranya diatur tersendiri. Bapak Ibu, pelayanan yang diberikan seperti apa? Pelayanan yang diberikan kepada kawan-kawan yang menderita penyakit akibat kerja itu sesungguhnya ada beragam, bisa pelayanan kesehatan, juga santunan. Tadi sudah dijelaskan secara detail dengan Dr. Sudi, jadi sangat menarik tadi. Nah, berkait dengan COVID-19, berapa yang kemudian bisa kita lihat korban itu? Data dari Metro TV 2 hari yang lalu, misalnya, dokter terinfeksi 75 orang, kemudian perawat medis 43 orang. Berapa tenaga penunjangnya? Berapa tenaga medis? Datanya memang belum kita bisa runut dengan baik. Kalau ini bisa kita peroleh, maka kemudian kita bisa memberikan perlindungan tenaga karyawan rumah sakit itu dengan lebih baik. Lantas yang penting juga adalah dalam isu sekarang itu adalah berapa keluarga medis yang terinfeksi, berapa yang meninggal. Nah, kejadian-kejadian di Sampang dan sebagainya cukup mengiris hati, 4 orang dalam satu keluarga meninggal. Ini merupakan bagian dari yang perlu ada concern dari kita, bahwa keluarga merupakan salah satu bagian yang perlu dilindungi. Alhamdulillah, Presiden sudah memberikan tanda kehormatan. Perkembangan baru yang cukup menggembirakan kita karena ada perhatian kepada kawan-kawan yang berada di garda depan yang telah gugur. Ini kebijakannya.
mungkin sudah disampaikan. Nah, ini kebijakannya adalah disiapkan dana. Dana ini cukup apa tidak? Kita lihat dalam kemudian terimplementasi apa tidak, itu yang paling penting. Nah, sekarang perlindungan keluarga, bagian terakhir dari apa yang kemudian perlu kita renungkan secara bersama. Kita lihat keluarga bisa tertular penyakit akibat kerja yang diderita oleh karyawan atau tenaga medis yang menderita. Data terkini yang saya lihat dari web pers, dari website, menunjukkan sudah banyak anggota keluarga medis, keluarga tenaga medis yang terinfeksi COVID karena tertular dari suami, istri, atau orang tua yang berprofesi sebagai tenaga medis. Bahkan banyak diantaranya meninggal dunia. Nah, memang belum ada dasar hukum yang kuat untuk melindungi anggota keluarga tenaga medis. Karena apa? Karena aturan-aturan yang ada itu, keluarga itu sebagai subjek hukum yang mengikut pada tenaga medis yang dijamin. Belum ada ketentuan atau peraturan yang kemudian mengatur anggota keluarga medis yang terinfeksi itu sebagai subjek hukum mandiri yang dijamin. Nah, ini perlu perubahan mendasar dari cara berpikir kawan-kawan di Biro Hukum, Menkes maupun di kawan-kawan di luar sistem untuk bisa mencoba merubah bahwa anggota keluarga tenaga medis yang tertular dari tenaga medis yang terinfeksi itu berhak memperoleh bantuan dan dijadikan sebagai subjek hukum yang mandiri, yang memperoleh jaminan, yang memperoleh bantuan. Nah, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ketentuan JKK, JKM dipandang belum mencukupi kebutuhan mendesak perlunya perlindungan terhadap anggota keluarga. Yang sudah adalah tenaga atau karyawan itu. Yang tadi dijelaskan oleh Dr. Daniel, sudah didaftarkan, jelaskan. Tetapi bahwa anggota keluarga karyawan itu sebagai subjek hukum yang mandiri, itu belum dilakukan. Karena itu, maka untuk kebutuhan jangka pendek sekarang ini perlu segera dibuat peraturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga yang terbukti berdasarkan hasil diagnosis tentunya terinfeksi COVID karena tertular dari karyawan rumah sakit tenaga medis. Menurut saya bentuknya disarankan Kemenkes karena lebih cepat dan kemudian sifatnya bukan regulatif, tetapi bentuknya bisa keputusan menteri yang lebih cepat, ya, kemudian berjarak pendek. Ya. Nah, materi muatannya menurut saya merupakan perluasan materi Kemenkes nomor HK 0107 Menkes 278/2020. Arti dengan cara memberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19 karena tertular dari tenaga medis. Jadi di state ya ada statement bahwa anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19 itu karena berdasarkan diagnosis tertular dari suaminya, istrinya, orang tuanya, atau anaknya, itu bisa diberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan. Kalau kematian, saya rasa tidak bisa karena memang kalau kematian itu mandiri kepada mandiri kepada karyawan yang dijamin. Tapi kalau bantuan itu bisa. Sebagaimana yang sekarang ini kebijakannya dilakukan, bahwa selain diatur di BPJS, juga bisa diberikan bantuan tersendiri oleh kementerian. Sebagaimana yang ini ya, insentif dokter spesialis. Ini kan bisa, ini kan sebenarnya kebijakan. Ya, kebijakan yang dituangkan dalam peraturan tertentu yang kemudian bisa mengikat. Nah, menurut saya untuk keluarga juga bisa diberikan bantuan pelayanan kesehatan karena kemudian jelas bahwa keluarga itu terinfeksi dari keluarganya. Nah, yang kedua, rumah sakit juga perlu segera memperluas dan membuat komitmen perlindungan hukum internal tidak saja kepada karyawan tetapi juga kepada anggota keluarga yang terbukti berdasarkan hasil diagnosis itu terinfeksi.
tadi saya sudah dengar dari Dr. Daniel, menurut saya itu patut diapresiasi karena keluarga merupakan bagian internal. Kalau kemudian pokok keluarga, ya, kepala keluarganya itu terinfeksi, kemudian ditanggung, keluarga yang terinfeksi siapa yang menanggung? Meskipun tadi Dr. Daniel mengatakan biayanya masih dibagi antara perusahaan rumah sakit dengan pihak keluarga sendiri. Menurut saya sudah ada kemajuan. Nah, ini merupakan suatu komitmen ya, komitmen yang diperluas, komitmen pelayanan kepada karyawan yang diperluas sehingga kemudian karyawan juga menjadi tenang dalam pekerjaannya. Saya rasa itu Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet Rioanto untuk presentasinya yang menarik. Ada satu sisi yang lain bahwa perlindungan penyakit akibat kerja ini memang bagaimana tidak hanya memperhatikan pada karyawan tapi juga anggota keluarga. Yang berikutnya tadi ada masukan nanti untuk unsur pemerintah. Jadi nanti para SMM harusnya bisa memberikan rekomendasi kepada kementerian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Slamet. Bapak Ibu, kita lanjutkan, masih ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Yang ini yang sudah angkat tangan ada 2 orang, kita berikan kesempatan yang angkat tangan dulu 2 orang, nanti setelah itu yang di chat itu ada beberapa, nanti kita urut satu persatu. Baik, 2 orang kita berikan kesempatan. Yang pertama kepada Pak Koko Suyadi. Admin tolong dibuka mikrofonnya. Pak Koko Suyadi dipersilakan. Pak Koko Sujadi. Ya, silakan untuk menyampaikan pertanyaan singkat Pak, kepada siapa? Ya. Ya, ya tadi yang raise hand tadi Pak Koko ya. Oh, halo, enggak ya? Oke, kalau gitu kita sambil kita cari yang raise hand untuk siap-siap. Kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan di chat. Ada yang pertama dari Ibu Dia Febrianti. Beliau bertanya, untuk peserta praktek atau peserta didik siswa institusi pendidikan kesehatan yang mendaftarkan jaminan dari mana ya, institusi pendidikan atau kami sebagai apa ini? Atau kami institusi pendidikan atau kami sebagai rumah sakit. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Sudi ya, Pak Dr. Sudi diulas sedikit aja Pak Dr. Sudi untuk ditekankan. Ya baik Pak Slamet dan rekan-rekan, berkaitan dengan peserta pendidikan yang dalam praktek, itu kalau di dalam filosofi Undang-Undang K3-nya ya, kemudian di dalam peraturan PP atau di Undang-Undang BPJS-nya tadi adalah pemberi kerja sebenarnya ya. Ya. Jadi walaupun mungkin agak beda ya, tidak terlalu murni bahwa misalnya Bapak Ibu praktek di satu rumah sakit, tetapi Bapak Ibu adalah peserta didik dari institusi pendidikan A misalnya, di rumah sakit B. Di dalam konsep Undang-Undang K3 dan Undang BPJS, yang bertanggung jawab adalah tempat kerjanya gitu. Jadi terlepas nanti untuk membayar iurannya, menurut saya itu bisa dua pihak ini, apakah MOU atau kesepakatan. Yang intinya adalah bahwa orang bekerja walaupun ini dalam proses praktek pendidikan tetap harus terlindungi gitu. Terlepas nanti memang belum ada aturan detailnya ya siapa yang harus membayar JKK, tetapi secara tersirat menurut kami adalah yang memberikan pekerjaan dalam arti tempat kerjanya gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Sudi. Ada pertanyaan lagi untuk Pak Dr. Sudi ini dari Pak Hairul.
mahasiswa di UIA bertanya, apakah pengawasan sudah maksimal karena masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawan ke BPJS. Apakah karyawan belum diikut sertakan untuk dapat terima JKK jika terjadi kecelakaan dan bagaimana mekanismenya? Ya, Monggo Pak. baik. Ya, kalau pengawasan memang di dunia manapun nggak ada yang sepenuhnya maksimal, karena pasti ada sumber daya yang terbatas, terutama SDM-nya, juga mungkin pembiayaan, juga masalah geografi, pasti ada keterbatasan. Jadi intinya undang-undang sudah memberikan kepastian hukum bahwa kalaupun belum menjadi peserta, maka pengusahanya yang harus memberikan, pemberi kerjanya harus kan kompensasi yang sama dengan apa yang diatur di dalam undang-undang, begitu. Kedua, kalau dia seorang pekerja paham bahwa ada hak untuk diikut sertakan, segera dilaporkan ke Disnaker untuk segera ditindaklanjuti. Apabila pengawas belum sampai ke sana gitu, karena tidak semuanya akan terpantau secara keseluruhan tadi. Ketiga, apabila terjadi kasus resiko tadi, kemudian perusahaan belum memberikan JKK atau belum mengikut sertakan program JKK atau BPJS, maka silakan juga lapor ke Disnaker untuk ditindaklanjuti. Nanti akan diberikan semacam penetapan dari pengawas. Jadi komunikasikan dengan Disnaker setempat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Sudi udah jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Baik, Pak Yoga Cahyana, Pak Yoga Cahyono, beliau angkat tangan tadi. Silakan untuk menanyakan kepada penanya, ditujukan kepada siapa langsung. Silakan Pak. Pak Yoga. Pak Yoga Cahyono, belum ada. Pak Diki, mungkin Pak Diki ya. Silakan Pak Diki. Pak Diki RS Baptis Batu mau tanya. Silakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya mau bertanya, misalnya kalau ada pegawai kita di rumah sakit, itu medis atau non medis, terkena COVID di luar rumah sakit, di luar area kerja, kemudian membawanya ke tempat kerja, kemudian dapat menularkan ke rekan-rekannya, itu apakah bisa masuk kategori PAK? Kemudian yang kedua Pak, minta tipsnya bagaimana kalau kita untuk membuat peraturan direktur misalnya untuk mengatur kegiatan mereka di luar supaya tidak terkena COVID, karena kalau terkena COVID kan pasti dapat menularkan ke tempat kerja Pak. Nah, itu apakah diperkenankan? Apakah diperkenankan mengatur bukan hanya di internal, tapi di eksternal juga? Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Diki, terima kasih. Pak Dr. Sudi, barangkali menanggapi untuk yang pertama tadi, kalau tertularnya dari luar kemudian masuk, ya ini kan juga infeksi kita begitu tracing tahu dari luar. Nah, itu bagaimana Dok? Apakah itu bisa masuk PAK? Nah, terus boleh enggak pencegahan-pencegahan itu dilakukan sampai pada membuat semacam peraturan rumah sakit untuk mencegah orang itu keluarlah supaya enggak tertular. Silakan. Ya, mungkin sebelum dilengkapi oleh Pak narasumber yang lain saya pertama yang masalah pekerja rumah sakit tertular di luar area rumah sakitnya ya, berarti tertular di masyarakat umum. Untuk pekerja ini pastinya bukan masuk kategori PAK. Tetapi ini menurut saya ya, kalau dia kemudian bekerja di rumah sakit menularkan kepada pekerja lain di rumah sakit, itu masuk PAK. Karena di dalam definisinya PAK, sepanjang tertular di tempat kerja spesifik yang ada resiko, maka itu bisa masuk. Gitu. Nah, kemudian untuk suatu direktur perusahaan atau katakanlah rumah sakit membuat kebijakan internal, peraturan internal, menurut saya bagus-bagus saja. Itu sangat memungkinkan dan itu sangat bagus. Sama dengan K3 pada umumnya, misalnya bagaimana pekerja diberikan aturan untuk tidak
katakanlah K3 lalu lintas misalnya, disiplin dan mengikuti aturan berkendara itu supaya tidak kecelakaan di jalan, itu juga itu seperti itu bisa. Jadi untuk penanganan pencegahan COVID menurut saya juga bisa. Mungkin silakan narasumber yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Pak Daniel, mungkin ada pengalaman Pak Daniel untuk sedikit memberikan ulasan. Ya, jadi di dalam masa pandemi ini kan kita memang susah menentukan ini penyakit dapat dari pasien kita atau dari luar. Tapi untunglah kalau masa pandemi ini semua pembiayaan kan dibayar oleh pemerintah, sehingga kalaupun sampai harus dirawat, ya tidak ada masalah dalam pembiayaan. Tapi kalau memang isolasi mandiri di kami tidak membedakan karena susah ini dari luar atau dari dalam, ya pada saat semua yang isolasi mandiri ya kami memberikan kompensasi. Ya ini untuk mudahnya saja seperti itu. Tetapi kalau kemudian dia terus menularkan ke pekerja yang lain, nah bagi pekerja yang lain itu sebenarnya juga justru penyakit akibat kerja kan, karena dia bekerja, dia mendapat tular yang lain. Nah, memang kami sudah melakukan identifikasi risiko ini, maka kami melakukan benar-benar mitigasi risiko, mulai dari aturan, walaupun yang di luar rumah sakit pasti himbauan, tetapi yang di dalam rumah sakit ya kami benar-benar masalah APD ini sangat strict. Penggunaan APD-nya menggunakan secara tepat dengan APD yang benar, dengan cara penggunaan yang benar, sesuai dengan rekomendasi dan melakukan pelayanan sesuai dengan ini larangannya seperti ini. Termasuk di dalamnya ada larangan. Jadi ada misalnya surat direktur rumah sakit untuk memberikan penekanan tertentu mengenai masalah upaya penanggulangan seperti ini. Termasuk yang kemudian sudah positif terkena dari luar harus dicegah untuk masuk. Karena ini adalah kepentingan bersama, seperti kita mencegah orang luar untuk masuk ke Indonesia. Itu kan sama sebenarnya. Bukan kita menghalangi hak asasi manusia untuk bisa masuk, tetapi karena memang ini pencegahan yang harus dilakukan dalam kondisi yang darurat seperti ini. Ya. Itu menurut saya. Terima kasih Pak Slamet. Masih satu tadi Pak Yoga masih ada ingin bertanya. Tadi saya lihat gambarnya muncul, tapi silakan Pak Yoga Cahyono. Satu lagi ya, satu ini. Silakan Pak Yoga. Pak Yoga suara nggak muncul. Baik, Pak Yoga, karena suara nggak muncul, saya dibantu aja nanti dicatat, ditulis, nanti dikasihkan kepada panitia, nanti akan kita jawab, kita sampaikan kepada kepada pembicara, narasumber untuk nanti dijawab, nanti akan kami sampaikan kepada Bapak, karena suara Bapak tidak muncul. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu masih ada ini sebenarnya banyak yang tanya, tapi ini nanti saya minta Mbak Kansa untuk dicatat, dan kemudian kita tanyakan kepada narasumber, kita sampaikan pertanyaannya untuk kita sampaikan langsung seperti dari Pak Sigit Munarso dan beberapa, nanti dicatat ya karena waktu. Bapak Ibu, terima kasih untuk sesi kali ini. Sekali lagi kami juga terima kasih kepada narasumber Pak Dr. Sudi, Dr. Daniel, Pak Slamet untuk ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. SMM siap mengeluarkan dan menyalurkan ilmu-ilmu ini kepada mitra-mitranya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi seluruh kita dan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Sebelum kita akhiri, mohon semua kamera-kameranya dinyalakan, kita foto bareng. Foto ini nanti akan kita kirim juga kita tautkan di link kita, berbarengan dengan materi narasumber. Nanti kita kirimkan ke Bapak Ibu semua. Nah, kita buka semua, kita foto bareng.
Panitia disiapkan, yang memfoto sudah siap, panitia. Ya, silakan difoto. Kita hitung. Ini nanti ada beberapa sesi karena ini kan ada beberapa slide. Ya, kita hitung. Ya, kita untuk yang pertama 1, 2, 3, cheese. Ya, sudah. Untuk tahap kedua, silakan panitia mengaturnya. Ya, sudah 1, 2, 3, cheese. Ya, masih lagi ya. Ya, satu kali lagi untuk slide berikutnya. Kita hitung 1, 2, 3, cheese. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semua sudah berfoto bersama. Terima kasih kepada narasumber atas waktunya. Saya mengingatkan kepada seluruh peserta seminar, jangan dilupakan tanggal 4 dan 5 September 2020 ada IHLE Forum. Kita berbicara tentang langkah-langkah strategis menjalankan rumah sakit di era yang ketidakpastian. Kita nanti bersama-sama memastikan siapa stakeholder kita, stakeholder utama kita, apa kebutuhan mereka, apakah produk kita sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, bagaimana cara membuat produknya agar sesuai, inputnya bagaimana, nilai kerjanya, culture-nya bagaimana, itu nanti kita kupas habis di seminar atau di pelatihan webinar mendatang. Lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir, dan selanjutnya kita kembalikan ke narasumber, ke panitia. Mbak Kansa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.